Selamat pagi Pak Roy, saya Nadia Dharma dari PR 2017 akan mempresentasikan UAS seminar magang dengan judul Media Relation Kompas TV dalam membentuk citra positif di era informasi. Next. Nah, bab 1 di pendahuluan ada latar belakang. Jadi awalnya itu saat membangun perusahaan pasti kita memerlukan organisasi yang terstruktur. Di dalamnya pasti ada public relation. Nah, di sini PR itu memegang hubungan erat antara B2B dan B2C, serta memberikan informasi yang secara akurat dan tepat kepada publik. Nah, tipe-tipe PR itu salah satunya adalah media relation untuk membangun hubungan yang baik dengan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kepada publik. Nah, kepercayaan yang tinggi dari publik ini dibarengi dengan citra positif. Nah, kita juga telah hidup di era teknologi yang sudah sangat maju sehingga hadirnya media massa di era informasi ini sangat mempermudah dalam menyebarkan informasi ke banyak masyarakat. Nah, selanjutnya ada tujuan magang. Pertama, untuk mempelajari proses pelaksanaan media relation dalam Kompas TV. Kedua, untuk menjelaskan cara menjalin hubungan yang baik dan dalam media relation Kompas TV. Dan yang ketiga, untuk mengetahui media relation dapat membangun citra perusahaan Kompas TV yang baik. Ruang lingkup dan batasan. Ruang lingkupnya di PR Divisi Media Relation dan batasannya membantu kegiatan media relation serta mengikuti seluruh arahan dari mentor Divisi Media Relation. Lalu lokasinya di Gelora Jalan Palmera Barat, Grogol Utara, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu magang dimulai dari awal Agustus 2020 sampai dengan November 2020. Nah, bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, pengertian public relation. Jadi definisi PR itu intinya ingin mengatakan bahwa PR itu memikul berjalannya suatu reputasi perusahaan, bagaimana dapat dikelola dengan baik agar mendapat pandangan yang positif, serta meminimalisirkan persepsi-persepsi yang negatif. Lalu tujuan dari PR itu menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan publiknya untuk menghasilkan hubungan yang baik dengan cara komunikasi dua arah. Nah, pengertian media relation, adanya interaksi dari perusahaan kepada reporter, editor, maupun dari jurnalis. Nah, medianya digunakan ada radio, TV, terus ada koran, majalah, sosial media. Tujuannya untuk mengkomunikasikan pesan maupun berita atau informasi yang layak diberikan kepada klien atau publik. Fungsi media relation itu dapat, yaitu untuk to educate, to inform, to entertain, dan yang terakhir untuk to influence. Dan selanjutnya ada kegiatan media relation. Nah, di sini ada press conference, media briefing, press receptionist, terus media event, kunjungan pers, interview, press call, dan meeting with editor. Nah, citra perusahaan. Citra sendiri dari menurut Frank Jeffney mengatakan artinya gambaran atau impresi yang tepat. Sedangkan Philip Kotler mengatakan bahwa citra perusahaan itu adanya kepercayaan ide-ide serta kesan dari masyarakat suatu organisasi sehingga citra perusahaan itu menjadi hal yang penting bagi perusahaan maka harus terus dikembangkan serta dijaga. Selanjutnya era informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi juga membawa perkembangan informasi yang pesat. Maka dari itu terbentuklah era informasi. Nah, bab ketiga gambaran umum perusahaan dan pelaksanaan magang. Jadi awalnya itu Kompas Gramedia beroperasi sejak tahun 1963. Masyarakat Indonesia kenal awalnya dengan koran Kompas dan majalah Intisari. Selanjutnya Kompas Gramedia terus berkembang di media industri, lalu menjual TV 7, tapi sahamnya telah terbeli oleh TV Cross, sekarang namanya jadi Trans 7. Tapi Kompas Gramedia terus berkembang sampai akhirnya menjadi Kompas TV yang sudah ada di seluruh TV channel di Indonesia. Nah, selanjutnya, visi dan misi. Visi Kompas TV menjadi organisasi yang paling kreatif di Asia Tenggara, sedangkan misinya menayangkan program-program dari jasa informatif, edukatif, dan menghibur. Nah, logo Kompas TV. Bisa dilihat kalau dulu Kompas TV itu kayaknya hurufnya warna-warni karena ingin menonjolkan unsur darat, laut, dan udara maupun makhluk hidup, di mana semua hidup bersama. Sedangkan Kompas TV yang sekarang, yang barunya tidak ada huruf K, terlebih dipubliskan saat bersama dengan program promosi spesial launching Rumah Pilkada 2017 pada tanggal 19 Oktober 2017. Berikut adalah struktur organisasi. Direktur utama menjadi dewan tertinggi dalam Kompas TV. Nah, ini ada aktivitas pemagang. Yang pertama, membuat perencanaan dan mengawasi dari pelaksanaan pers dan acara komunitas. Lalu kedua, memonitor dan melakukan penelitian tentang opini publik secara internal dan eksternal. Lalu mengembangkan hubungan pers dan kontak komunitas, serta menulis dan mengedit siaran pers, literatur, perusahaan, dan artikel untuk penggunaan internal dan eksternal.
Lalu, mengoptimalkan sistem komunikasi untuk meningkatkan akurasi komunikasi, dan yang terakhir, mengembangkan sistem komunikasi untuk masyarakat, seperti merencanakan program CSR Kompas TV. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak salah dan tidak berkenan. Terima kasih.